Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kembali kami datang menghadap-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang waktu. Sebentar lagi, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami yang terbatas akan pengertian ini, memohon kepada-Mu. Bukalah akal dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Bahkan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami yang selalu gagal melakukan kehendak-Mu. Bimbingan-Mu sangat kami perlu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan terimalah doa kami ini. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 22 ayat 15-22. Saudara dapat membacanya terlebih dahulu, dan saya akan membacakan ayat yang ke-20 dan 21 untuk kita. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menjawab orang-orang Farisi yang terdiri dari murid-murid dan orang-orang Herodian yang sengaja melontarkan pertanyaan yang mengandung dilema atau pertanyaan jebakan dengan tujuan mau menjerat Yesus, yaitu apakah sebagai orang Yahudi diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak, di mana saat itu kekaisaran Romawi yang berkuasa atas mereka. Bila jawaban Yesus tidak, maka Yesus terancam hukuman karena menjadi orang yang tidak setia kepada pemerintahan. Sedangkan kalau jawabannya boleh, padahal kekaisaran Romawi saat itu sebagai penjajah atau penguasa atas mereka. Yesus menjawab pertanyaan itu dengan sebuah jawaban yang bijaksana, bahwa orang Yahudi harus bersikap memberikan kepada Kaisar apa yang wajib diberikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Mendengar jawaban tersebut, membuat orang-orang yang bertanya tadi tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka takjub dan pergi berlalu meninggalkan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, negara melaksanakan pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber keuangan negara untuk membangun negara agar masyarakat dapat merasakan hidup lebih sejahtera. Maka sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus taat membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Kita wajib mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Sedangkan secara rohani, kita menyadari bahwa keberadaan kita adalah berasal dari Allah, waktu dan nafas adalah milik Allah, sehingga kita patut bersyukur. Memberi persembahan adalah sebuah ungkapan syukur kita bagi Allah yang telah terlebih dahulu memelihara kita, dan semua yang kita kembalikan tersebut haruslah dengan sukacita dan sukarela, dan hanya demi kemuliaan bagi Allah. Kita harus mengingat bahwa Allah menciptakan kita untuk kemuliaan-Nya. Yesaya 43 ayat 7 berkata, "Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan." Dan pada 1 Korintus pasal 10 ayat 31 berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan
atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah 2 tahun negara kita disibukkan dengan penanganan wabah COVID-19 yang menguras banyak tenaga dan dana, maka sudah saatnya untuk negara kita bangkit kembali. Kehidupan masyarakat sudah kembali normal, walau dengan tetap harus menjaga kebersihan dan kesehatan diri, serta masih melaksanakan protokol kesehatan yang di dalamnya beberapa hal sudah dilonggarkan. Dengan mengangkat tema peringatan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia yang ke-77 tahun, yaitu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Sebagai bagian dari negara, kita orang Kristen hendaknya berbuat lebih baik, lebih bersungguh-sungguh, lebih berinovasi di dalam setiap peran kita sebagai pekerja, sebagai profesional, sebagai pelajar atau mahasiswa, sebagai masyarakat, untuk bersama mewujudkan cita-cita negara kita. Negara membutuhkan dukungan kita, dan kita adalah umat Tuhan yang diajarkan untuk taat kepada pemerintahan, karena kita meyakini bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Kita tidak boleh melawan pemerintah, karena tindakan itu sama saja dengan melawan ketetapan Allah. Roma 13 ayat 1-2. Kita tidak membangkang terhadap sistem yang telah dibuat oleh negara kita yang berdasarkan Pancasila ini. Tanggung jawab kita adalah untuk menjadi berkat bagi negara kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berkomitmen untuk mengembalikan apa yang wajib kita kembalikan yang menjadi milik negara dan milik Allah. Libatkanlah Allah di setiap rencana hidup kita dan di segala aspek kehidupan kita. Berperanlah dan ambillah bagian di dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Bapa, dikala hari ini kami masih bisa ikut bersukacita memperingati dan merayakan hari kemerdekaan negara kami. Kami bersyukur bila saat ini kehidupan masyarakat sudah mulai pulih setelah selama 2 tahun lebih harus membatasi diri karena adanya pandemi COVID-19. Saatnya negara kami untuk pulih total dan dapat bangkit kembali. Semua ini hanya karena belas kasih-Mu kepada negara kami. Dan melalui firman-Mu, kami umat-Mu diajarkan untuk tahu bersyukur dengan mengembalikan apa yang wajib kami kembalikan yang menjadi milik negara maupun milik Allah. Pimpinlah kami agar dapat melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin di negara kami ini. Berkatilah kehidupan mereka. Berilah mereka hikmat di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, agar dapat memimpin negara kami dengan penuh bijaksana untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk kami, seluruh umat Tuhan, seluruh hamba Tuhan, dan para pemimpin gereja. Berkatilah kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Inilah doa kami kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya.
Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.